Jadi satu ketika ada seorang laki-laki meninggal dari kalangan sahabat. Kemudian laki-laki itu yang meninggal itu dimandikan, diberi wangi-wangian, dan juga dikafani oleh sahabat yang lain. Nah, setelah dimandikan, dikafani, diberi wangi-wangian, mayat dari sahabat ini dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan menghadap mayat tersebut, kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Tusolli alaihi, apakah jenengan pingin mensolatinya?" Itu kata sahabat kepada Nabi Muhammad setelah dihadapkan mayat tersebut kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah ditawari Nabi Muhammad untuk mensolati mayat tersebut, Nabi Muhammad tidak langsung menjawab saya akan mensolati atau tidak, tetapi Nabi Muhammad fakhotta khutton. Nabi Muhammad membuat sebuah garis. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "A'alaihi dainun?" Nabi Muhammad bertanya, apakah orang ini memiliki hutang? Fakulna dinaroni. Kemudian para sahabat yang lain ditanya semacam itu oleh Nabi. Sahabat yang lain menjawab, "Njih ya Rasulullah, orang ini yang meninggal ini punya hutang 2 dinar." Mendengar kalimat tersebut, fansorofa, Nabi Muhammad meninggalkan mayat tersebut. Fatahammalahuma Abu Qatadah fa'atainahu. Melihat Nabi Muhammad meninggalkan mayat tersebut, Abu Qatadah kemudian membayarkan hutangnya, dan kemudian mayat tersebut dibawa lagi ke Nabi Muhammad. Dan Abu Qatadah mengatakan, ad-dinaroni alaina, tanggungan hutang 2 dinar pada mayat tersebut itu menjadi tanggungan saya ya Rasulullah. Rasul kemudian menjawab dan mengatakan, hakul khore wa bari'a minhumal mayyit. Hak atau kewajiban seorang yang menghutang dan pembebasannya itu adalah tanggung jawab daripada si mayit. Nah, kemudian dijawab, "Na'am ya Rasulullah, njih ya Rasulullah." Jadi hutang itu sudah lunas oleh Abu Qatadah, dan Abu Qatadah mengatakan bahwa saya membayar hutang, dan Nabi Muhammad menjelaskan kembali apakah hutang itu menjadi lunas untuk si mayit. Abu Qatadah menjawab kembali, "Njih ya Rasulullah, iya ya Rasulullah." Barulah kemudian fasholla alaihi, Nabi Muhammad melakukan sholat untuk mayat tadi. Ini betapa beratnya menanggung hutang. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mau mensolati sahabat yang memiliki hutang ketika dia meninggal. Itu bukan berarti Nabi Muhammad benci kepada orang tersebut. Nabi Muhammad sangat cinta kepada orang ini. Kenapa? Bentuk kecintaan Nabi itu bukan mengelem, bukan memuji orang ini, bukan membiarkan orang ini tidak bayar hutang, bukan membiarkan orang ini dalam dosa, tetapi beliau cintanya adalah agar orang ini tidak mendapat siksa di akhirat kelak dengan tanggungan hutang yang belum dibayar. Maka Nabi Muhammad menunda untuk kemudian tidak mensolatinya, dan kemudian setelah dibayarkan hutangnya baru kemudian boleh, atau kemudian Nabi Muhammad mau untuk mensolatinya. Ini menarik. Jadi berat sekali hutang itu, karena besok ketika di akhirat orang yang berhutang itu akan dihadapkan pada sebuah permasalahan. Jadi nggak bebas gitu. Kamu hutang di dunia dan kamu mati di dunia dengan meninggalkan hutang, bukan berarti dengan matimu hutangmu lunas. Hutangmu tetap ada sampai nanti di akhirat.
Sampai kemudian nanti di akhirat itu kamu akan ditagih oleh orang yang hutangi. Ditagih hutangnya. Nah, pada saat itu tidak ada rupiah, tidak ada dolar untuk membayarnya. Jadi bagaimana membayarnya? Dengan amal. Amal kita akan dibayarkan sejumlah hutang yang kita pernah hutangkan. Nah, kalau tidak punya amal, maka kita menanggung dosa dari orang yang kita hutangi. Itu semakin kesono sampai kesono kan otomatis amalnya itu hilang karena berkurang, karena ada hutang. Nah, sementara di alam barzah ataupun nanti di akhirat itu semua orang membutuhkan amal atau membutuhkan imbalan dari amal yang diperbuat saat di dunia. Nah, kalau sudah amalnya tidak ada, berarti dia tidak punya amal. Ya ibaratnya butuh untuk makan nasi tetapi tidak punya nasi, bagaimana? Bisa kan di sana mencari nasi atau mencari amal? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali ada syafaat. Sekali lagi ada syafaat. Nah, syafaat itu dari Nabi Muhammad, bisa juga pertolongan Allah. Dan bisa juga anak bisa menjadi sebab untuk pertolongan orang tua atau untuk Allah memberi pertolongan kepada orang tua. Makanya jangan pernah utang. Sekecil apapun utang itu utang. Tidak mungkin akan bisa lunas. Nabi tadi mengatakan hakul khorim wa bari'a minhuma al mayyit.